Pada tanggal 24 Mei 1991, evakuasi manusia secara besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Israel. Sebanyak 14.500 Yahudi Ethiopia yang disebut sebagai Beta Israel dipindahkan dari Ethiopia menuju Israel. Evakuasi ini dikenal dengan nama Operasi Solomon. Sebenarnya Operasi Solomon ini satu dari beberapa operasi evakuasi serupa. Tapi Operasi Solomon adalah operasi evakuasi yang terbesar dalam sejarah penerbangan. Emang ada apa sih di Ethiopia? Dan apa yang melatar belakangi pemerintah Israel sampai membawa para Yahudi Ethiopia ini ke tanah Israel? Bersama gue, Krista Bayu, kita ulas di video kali ini. Sebelum kita jauh ngomongin operasi evakuasi penerbangan manusia terbesar dalam sejarah ini, kita harus tahu sejarah negara Ethiopia di masa itu. Sejak tahun 1930, Ethiopia merupakan negara yang menerapkan sistem imperialisme, yaitu kekaisaran. Ethiopia saat itu dipimpin oleh Kaisar Haile Selassie. Pada September tahun 1974, Kaisar Haile Selassie dikudeta oleh perwira angkatan bersenjatanya sendiri. Dia adalah Kolonel Mengistu Haile Mariam. Di tangan Kolonel Mengistu Haile Mariam, Ethiopia kini menganut paham Marxisme. Pengertian gampangnya gini, Marxisme itu merupakan dasar teori komunisme di era modern sekarang ini ya. Di sini jelas banget kan, kalau paham sosialis atau sosial sangat berlawanan sama imperialis atau raja. Makanya Kolonel Mengistu melakukan kudeta. Ketika Kolonel Mengistu mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan, mempertahankannya juga dengan cara kekerasan pula. Keadaan ini kemudian memicu gelombang kekerasan di seluruh negeri dan pembantaian massal para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Kolonel Mengistu. Tragedi ini dikenal dengan nama Teror Merah. Diskriminasi terhadap kaum Yahudi terjadi di mana-mana karena Kolonel Mengistu melarang praktik Yudaisme dan pengajaran bahasa Ibrani. Udah gitu di pemerintahan Kolonel Mengistu, Ethiopia dilanda bencana kelaparan di seluruh negeri. Banyak lahan pertanian yang hancur akibat kurangnya perhatian pemerintah, ditambah kekeringan yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat sebagian dari para Yahudi Ethiopia menyelamatkan diri ke Sudan. Peristiwa ini menjadi perhatian Israel. Lewat Menteri Dalam Negeri Israel yang saat itu dijabat oleh Shlomo Hillel, Israel menandatangani pernyataan untuk menerima semua Yahudi Ethiopia yang dilandaskan pada hukum Israel Law of Return. Hukum ini memberi hak semua orang Yahudi untuk tinggal di Israel dan mendapatkan kewarganegaraan Israel. Tentu aja hal ini disambut baik oleh Yahudi Ethiopia. Pada 1976, Yahudi Ethiopia yang sudah tinggal di Israel diperkirakan mencapai 250 orang. Di tahun-tahun selanjutnya, Israel mulai gencar melakukan evakuasi. Pada rentang waktu dari tahun 1977 sampai tahun 1984, sekitar 8.000 Yahudi Ethiopia dievakuasi oleh Israel secara rahasia. Sebelum Operasi Solomon, yaitu evakuasi penerbangan terbesar dilakukan, Israel terlebih dahulu melancarkan Operasi Musa. Operasi Musa banyak mengangkut Yahudi Ethiopia dari kamp-kamp pengungsian di Sudan. Berdasarkan buku yang ditulis Victor Ostrovsky, dia adalah mantan agen Mossad, yaitu agen mata-mata Israel. Operasi Musa berhasil menyelamatkan kurang lebih 18.000 Yahudi Ethiopia, sedangkan Operasi Solomon hanya 14.500 orang. Bedanya, dalam Operasi Musa, nggak semua Yahudi Ethiopia diselamatkan dengan pesawat terbang, karena sebagiannya juga menggunakan kapal laut. Makanya, Operasi Musa ini nggak diklaim sebagai operasi evakuasi penerbangan terbesar. Dari awalnya, Yahudi Ethiopia ini tinggal di Israel cuma sebanyak 250. Tahun 1977 sampai 1984, ditambah lagi jadi 8.000 orang. Ditambah lagi dari Operasi Musa 18.000 orang. Totalnya menjadi 26.250 orang Yahudi Ethiopia yang dievakuasi. Apa cukup sampai di sini? Belum cuy. Operasi Solomon adalah operasi terakhir sekaligus operasi pamungkas untuk menyelamatkan sisa-sisa Yahudi Ethiopia yang masih tertinggal di sana. Tanggal 24 Mei tahun 1991, setelah membayar 40 juta dolar Amerika Serikat kepada pemerintah Ethiopia, Israel akhirnya mendapatkan izin penuh buat mengevakuasi Yahudi Ethiopia. Pemerintah Israel mengerahkan 35 pesawat komersial hingga militer dan dibantu pesawat pemerintah Ethiopia. Proses evakuasi ini termasuk yang tercepat, karena cuma butuh waktu kurang dari 36 jam, 14.500 orang keangkut cuy. Evakuasi ini tercatat dalam sejarah penerbangan karena dalam proses evakuasi, setiap kursi pesawat ditempati 2 hingga 3 orang cuy. Pesawat kargo pun sampai dipenuhi ribuan orang.
Ini pertama kalinya dalam sejarah pesawat Boeing 747 membawa total penumpang sampai 1087 orang. Kisah drama pemulangan jadi inspirasi sebuah film yang berjudul Red Sea Diving Resort yang dibintangi saudara kembar gue, Chris Evans. Ya gue kan Krishna, dia Chris Evans. Lalu, apakah kaum Yahudi di Ethiopia jadi kosong melompong? Tentu aja enggak. Masih ada beberapa Yahudi Ethiopia yang memilih menetap di negara tersebut. Mereka beranggapan bahwa hidup di Israel juga nggak menjamin bakal terbebas dari ancaman diskriminasi. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa Israel melakukan ini? Karena seiman, udah titik. Apakah pindah ke sana menjadi lebih indah seperti tayangan iklan Mekarta? Untuk kalian ketahuilah, Israel itu negara yang terbagi berdasarkan garis etnik dan juga sosial. Kalau kalian melihat ke belakang, tujuan utamanya didirikan Israel karena atas impian Zionis untuk memberikan semua orang Yahudi sebuah tanah air. Yahudi di sana nggak cuma satu, tapi banyak Yahudi dari berbagai macam garis keturunan dan menjadi sebuah kelompok. Oke, kita balik ke Yahudi Ethiopia yang tinggal di Israel pasca evakuasi. Selama 3 dekade Yahudi Ethiopia tinggal di Israel, selama itu juga mereka ngalamin berbagai macam bentuk diskriminasi dan perlakuan buruk dari warga Israel lainnya. Contohnya tahun 1996 terjadi pembuangan darah yang disumbangkan oleh Yahudi Ethiopia. Alasannya penduduk Israel takut darah-darah itu terkontaminasi HIV. Peristiwa ini sempat bikin terjadi kerusuhan. Selain itu, Yahudi Ethiopia termasuk dalam orang-orang paling miskin di Israel. Mereka menjadi warga kelas 2 di sana. Yahudi Ethiopia minim pendidikan formal. Ketika pengen bekerja, mereka selalu ditolak karena dianggap merasa tidak berkompeten. Sebanyak 41% orang dewasa dari Yahudi Ethiopia yang datang ke Israel berstatus pengangguran. Lalu di tahun 2016, ratusan Yahudi Ethiopia berdemonstrasi di Yerusalem. Mereka menyerukan kalau pemerintah Israel melakukan diskriminasi karena membatalkan rencananya dalam mengizinkan kerabat mereka dari Afrika pindah ke Israel. Tapi di sisi lain, pemerintah Israel terus mendorong orang-orang Yahudi dari Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia untuk pindah ke Israel. Orang-orang Yahudi yang berasal dari Eropa selalu mendominasi segala hal di Israel. Proyek-proyek misalnya, selalu dipimpin oleh Yahudi Eropa dan setiap Perdana Menteri sejak negara itu berdiri selalu berasal dari Ashkenazi atau Yahudi dari keluarga Eropa Tengah ataupun juga Timur. Di Israel ada kelompok Yahudi Sephardic yang berasal dari Spanyol dan Yahudi Mizrahi berasal dari Timur Tengah. Mereka-mereka ini juga mengalami diskriminasi di Israel. Yahudi Ethiopia jauh lebih buruk lagi perlakuannya diskriminasinya dibandingkan Sephardic dan juga Mizrahi. Mirip-mirip kayak kasta Dalit lah, kasta terendah di India. Walaupun orang Yahudi Ethiopia banyak menerima perlakuan rasis dari kelompok Yahudi lain, tapi banyak dari mereka nggak mau balik lagi ke Ethiopia karena alasan ekonomi. Karena sedikit banyaknya para Yahudi Ethiopia ngerasain kehidupan mereka jauh lebih baik dibandingkan tanah asal mereka, Ethiopia. Buktinya, hampir tiap tahun Yahudi Ethiopia masih tetap diangkut ke Israel. Dan di tahun 2016 aja mereka demonstrasi karena kerabat mereka yang masih di Afrika ditahan nggak bisa masuk ke Israel. Berarti kan kehidupan mereka lebih baik. Jadi, apa yang kita petik dari sejarah ini? Mau sesama suku, agama, atau apapun itu, diskriminasi tetap bisa terjadi. Jadi nggak usah lah tuh bangga bawa-bawa embel-embel karena sesama kalau Allah nggak pernah diperbaiki. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kita di video kali ini. Silahkan like jika kalian suka dengan konten-konten kita. Jangan lupa di subscribe biar channel ini terus berkembang. Gue Krishna Bayu, pamit undur diri. See ya.